Assalamualaikum sahabat. Kita sekarang ada di Gresik, di tempat Sunan Giri. Jangan lupa sahabat di subscribe, like, and share. Terima kasih. Tempatnya di tengah kota, tidak jauh dari makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Tempatnya cukup tinggi kalau kita lihat. Cuman tangganya tidak terlalu curam, ada yang datar, dan di kiri kanan ada pagar untuk berpegangan bagi orang-orang yang sudah lanjut usia. Sunan Giri putra Syekh Maulana Ishaq adalah tokoh Wali Songo yang berkedudukan sebagai raja sekaligus guru suci atau Pandita Ratu. Ia memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara dengan menempatkan kekuasaan dan jalur perniagaan. Sebagaimana guru sekaligus mertuanya, Sunan Ampel, Sunan Giri mengembangkan pendidikan dengan menerima murid-murid dari berbagai daerah di Nusantara. Sejarah mencatat, jejak dakwah Sunan Giri beserta keturunannya mencapai daerah Banjar, Martapura, Pasir Pangarayan, dan Kutai di Kalimantan, Buton, dan Goa di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, bahkan Kepulauan Maluku. Tokoh Wali Songo yang bergelar Prabu Satmata ini makamnya terletak di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Kompleks makam ini berupa dataran bertingkat 3 dengan bagian belakang paling tinggi. Pintu gerbang masuk ke area pemakaman pada tingkat pertama ini ditandai gapura berbentuk candi bentar dengan undak-undakan berperipih hiasan naga di kanan dan kirinya yang merupakan candra sengkala naga loro warnaning pada yang menunjuk angka tahun 1428 Saka atau 1506 Masehi, yaitu tahun dibangunnya pintu gerbang tersebut. Narasi sejarah yang saya ambil ini berasal dari buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Untuk masuk ke area tingkat kedua terdapat pintu gerbang candi bentar kedua yang sama dengan pintu gerbang pertama. Pada area tingkat 3 terdapat pintu gerbang berbentuk padu raksa. Di area ketiga ini terletak sebuah tungkup atau bangunan kuburan yang berisi makam Sunan Giri beserta istri. Lumayan juga sahabat naik ke atas, kecuali Anda masih gagah perkasa. Asal-usul dan nasab. Menurut MAP Meiling Roelofs dalam Asian Trade and European Influence in Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630 pada tahun 1962, sejak paruh kedua abad ke-14, Gresik sudah dihuni orang-orang Cina yang menamai daerah itu dengan sebutan Cecun, yang secara harfiah bermakna desa kakus-kakus. Menurut G.P. Rofair, pada tahun 1906, nama aneh itu digunakan oleh orang Cina yang mengacaukan bentuk halus bahasa Jawa atau kromo untuk Gresik, yaitu tandes, yaitu salah satu artinya muara sungai, dengan kata Melayu tandas yang artinya memang kakus, lalu menerjemahkannya menjadi Cecun. Berbeda dengan sumber babat Tanah Jawi yang menyebut nama ayah Sunan Giri dengan nama Maulana Ishaq. Serat Wali Sana menyebut Sayyid Yakub yang diberi gelar Pangeran Raden Wali Lanang.
Nama Ibu Sunan Giri menurut Babat Tanah Jawi adalah Dewi Sekardadu. Dalam serat Walisana namanya Retno Sabodi. Begitu juga nama kakek Sunan Giri dari pihak ibu. Di Babat Tanah Jawi disebut Prabu Menak Sembuyu. Di serat Walisana disebut Prabu Satmuda. Meskipun terdapat perbedaan nama tokoh baik Babat Tanah Jawi maupun Walisana memiliki alur cerita yang sama, bahwa dari pihak ibu Sunan Giri keturunan Raja Blambangan. Bahkan nama Giri yang digunakan untuk kediamannya yang terletak di wilayah Gresik memiliki hubungan dengan nama ibu kota Blambangan saat itu, Giri, atau sekarang nama kecamatan Giri di kota Banyuwangi. Tadi kita lihat, jadi sebelum mencapai bangunan tingkat 3, di kiri kanan ada tanah lapang yang berisi makam-makam para santri Sunan Giri. Banyak sekali dan luas tempatnya. Tempat ini juga teduh, banyak sekali pohon besar. Inilah makam Sunan Giri di dalam cungkup. Jadi kalau kita masuk harus menundukkan kepala. Dialah menantu Sunan Ampel. Waktu kami datang ke tempat ini ramai sekali. Nanti kita coba masuk ke dalam cungkup. Ternyata di dalamnya banyak sekali orang. Jangan sampailah para pengunjung melakukan dosa syirik, karena imbalannya adalah neraka jahanam. Inilah suasana di dalam cungkup makam Sunan Giri. Banyak orang dan susah untuk jalan. Inilah makam anak-anak dan keluarga Sunan Ampel di bagian dalam. Kita lanjutkan sahabat. Sumber Babat Tanah Jawi dan Walisana menunjuk bahwa usaha dakwah yang dilakukan Maulana Ishak yang dikirim Sunan Ampel ke Blambangan mengalami kegagalan. Sebab Maulana Ishak atau Syekh Wali Lanang diusir oleh mertuanya yang marah ketika diminta memeluk agama Islam dan meninggalkan agamanya yang lama. Maulana Ishak pergi meninggalkan istrinya yang hamil tua. Merana ditinggal suami, Retno Sabodi meninggal setelah melahirkan seorang anak laki-laki. Dikisahkan saat itu terjadi wabah besar melanda Blambangan. Raja Blambangan menduga wabah itu berhubungan dengan kelahiran bayi laki-laki putra Maulana Ishak. Akhirnya bayi laki-laki itu diletakkan di dalam peti dan dihanyutkan ke tengah laut, dan kemudian peti itu tersangkut di kapal
milik Nyai Pinatih yang sedang berlayar ke Bali. Menurut Husein Jayadiningrat dalam Sajarah Banten tahun 1983, Nyai Pinatih adalah seorang janda kaya raya di Gresik, bersuami Koja Mahdum Syah Bandar, seorang asing di Majapahit. Nama Pinatih sendiri sejatinya berkaitan dengan nama keluarga dari kesatria Manggis di Bali. Ini menurut Eisenman tahun 1988, yang merupakan keturunan penguasa Lumajang Menak Koncar atau Banyak Wide atau Arya Wiraraja, yang sejarahnya ada di channel kita, yang merupakan salah seorang keluarga Maharaja Majapahit yang awal sekali memeluk agama Islam. Bayi yang tersangkut di kapal itu diambil oleh awak kapal dan diserahkan kepada Nyai Pinatih, yang kemudian memungutnya menjadi anak angkat. Karena ditemukan di laut, maka bayi itu dinamai Jaka Samudra. Setelah cukup umur, Jaka Samudra dikirim ke Ampel Denta untuk berguru kepada Sunan Ampel. Menurut Babat Tanah Jawi, sesuai dengan pesan Maulana Ishaq, oleh Sunan Ampel nama Jaka Samudra diganti menjadi Raden Paku. Selama berguru di Ampel Denta dengan Sunan Ampel, Raden Paku berkawan akrab dengan Raden Mahdum Ibrahim putra gurunya, yang kelak menjadi Sunan Bonang. Demikian para sahabat, sampai ketemu lagi di tempat wisata yang lain. Terima kasih.